Nikmat. Pembukaannya keren ya sekarang ya. Kopi malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bos Master. Kali ini masih ditemani oleh sahabat kami yang dibilang settingan. Karena di konten sebelumnya Mas Adi, beliau tidak mau menjelaskan soal apa yang di luar sana. Tapi di konten saya tidak akan saya tahu, akan saya tanyakan hal itu. Aduh, ini ngeri-ngeri sedap ini. Gimana ini Gus? Oke. Jadi di konten sebelumnya itu saya menanyakan sama Mas Adi, kalau misalkan orang-orang seperti kita, orang-orang spiritual, orang-orang banyak yang konten kemarin juga yang sampai dipolisikan kan? Yes. Kalau misalkan orang-orang seperti kita, orang-orang spiritual ketemu begal, Yes. apa sih responnya? Aduh. Itu yang saya tanyakan tadi. Aduh, yang pertama saya sebagai orang Jawa kan bilang amit-amit jabang bayi. Iya betul. Ya kan? Tapi apa responnya Anda apa dan apa yang Anda lakukan sebagai orang spiritual? Aduh. Apakah yang di luar sana settingan? Aduh. Tahu kan lah ya artinya siapa? Mudah-mudahan sih jangan ketemu ya dengan begal ya. Ada korek nggak? Nggak pengen. Ada ini Gus. Amit, monggo. Oke, nanti. Begal. Aduh. Apa yang kita lakukan apabila ketemu begal gitu? Ya. Yang pertama saya sarankan jangan keluar sendiri, bawalah teman. Kan gitu. Ya dong. Bawalah teman. Tolong di sini tidak boleh untuk menyingkirkan apa tuh opini yang saya Ya kan? buang ke Anda. Yang kedua, kalau keluar janganlah lewat Kok masih sama seperti itu? tempat-tempat yang rawan. Apakah kalau misalkan gini Mas, ini serius nih, ini serius. Oke. Apakah kalau orang-orang seperti kita ketemu begal itu pasti akan mengeluarkan ilmu tenaga dalam atau bagaimana? Waduh, ini kalau kita ketemu begal ya. Kalau kita ketemu begal, apa yang akan kita lakukan? Sebagai praktisi supranatural dan sebagai orang yang menguasai salah satu ilmu batiniah yang bagus, yang pertama yang akan kita lakukan saat kita mau keluar baca doa meminta sama Allah biar dijauhkan dari segala bahaya. Yang kedua, seandainya kita ketemu, kan kita punya prinsip, musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari, ya dong. Nah, kalau dalam syariat Islam sendiri, apabila kita mau dirampas haknya atau dirampok boleh tepatnya ya, wajib kita melawan, wajib hukumnya. Kata Rasulullah, apabila engkau mau dirampok atau mau dibegal bahasa sekarangnya ya, lawan. Betul. Saya tidak menyalahkan. Betul. Itu betul. Tidak usah kata Rasulullah, kata kita pun begitu. Betul. Pertanyaannya, Nah, cara melawannya gimana? Cara melawannya bagaimana? Apakah Anda akan kita muter-muter mulu? Nah, dia mental sendiri? iya atau bagaimana? Ataukah bagaimana? Sedangkan di luar sana banyak Aduh. konten, Aduh, banyak yang aduh. bikin video, itu kabur. Hmm. Kalau memang seperti itu saya jadi netizen dong. Oke, Harusnya saya oke, harus jadi netizen. Kalau seperti itu ceritanya, 1 lawan 5 orang, begini pun langsung bisa meninggal. Ini aku jadi... Saya pasti ke Palestina. Israel akan saya bombardir itu. Bener tidak? Aduh, betul. Kan begitu. Ini pertanyaan menjebak lagi nih. Setiap ini Ghostmaster, Gustika ini kalau pertanyaan itu, aduh, gawat banget loh. Ini loh. Tapi Aduh. udah, nggak usah dijawab. Bagaimana ya? Ya, yang pertama sih kita melawan. Tapi bagaimana cara melawannya? Saya akan menjelaskan dulu bagaimana sistem proteksi yang dimiliki oleh praktisi supernatural atau saya pribadi lah. Jangan ngomongin orang ya, saya pribadi. Jadi kalau seandainya kita ketemu seseorang dipukul ya pasti kena. Ya kan? Dibacok pun pasti nyentuh. Tapi saya tidak bilang pasti kena ya, nyentuh. Ya, oke nyentuh. Apakah dia berfungsi ketajaman si golok tersebut sama diri saya, ya kan? Nah, Saya akan ataukah tertawa di dalam hati saya. loh, kok begitu Gus? Ya Anda kan? bilang menyentuh, di sana tidak menyentuh sama Nah, sekali. iyalah, kalau saya memang menyentuh. Iya. Kalau saya memang menyentuh. Apabila ada salah satu benda tajam yang menyerang bagian fisik saya, Ya. dan penyerangnya itu memang orang awam atau memang orang yang tidak menggunakan kekuatan spiritual, Ya. pasti menyentuh. Nah, cuman insya Allah tidak sampai menggores atau melukai. Ya, itu akan mengenai. Dan apakah saya ginikan orang itu mental? Enggak. Tidak. Tidak semua. Tidak, ya kan? Terkecuali orang-orang yang memang basicnya spiritual, dia menyerang batiniah saya. Nah, pasti dia akan mental juga karena akan ada protek batiniah dulu, ya kan? Tapi kalau secara physically
saat dia coba menyerang saya, fisik pun pasti akan tergores, akan terkena. Seperti itu. Berarti ini Pak, berarti yang di situ settingan Pak. Master, Aku nanya sama Mas aku nggak Adi. ikut-ikut. Ini Aku nanya sama Mas ini Adi. jebak, Master. Kalau misalkan seorang praktisi paranormal ketemu begal, apa yang dia lakuin? Apakah harus mental atau bagaimana? Master, jangan. Ini lagi buat podcast dulu. Ntar, Master. Udah, Master kesana. Ini baru Pak, ini Ya. baru. Iya, Master. Udah, Ini masih cicilan. Jangan, Master. Masih pinjol. Iya. Nah. Master. Kalau udah. Buka puasa urus sih, Fe. Udah. Buka ya. Buka puasa kan? Gus, kamu udah gitu ada Master segala sih. Kan Master untuk ini dulu. Sebentar, iya Master, sebentar. Berarti- Iya, ini biar berkelar. Ya, Berarti Anda setuju dengan omongan saya? Iya, setuju aja Anda Master. Berarti di luar sana Enggak sumpah enggak Master, enggak ampun. kan mati dia di sini. Aduh, udah Master, ada tamu Master, ke sana dulu. Ya. Mohon maaf. Ini aku jadi gimana? Kalau ada guru, Terbukti di sini semuanya. ada guru ini repot ini udah ini sekongkol nih. Tidak Udah bener, ada ini sekongkol. praktisi spiritual ketemu begal dia masih pakai hahaha enggak. Enggak. Aduh, Gus. Kalau mau ya pukul aja, lu mau hahaha dia bacok duluan, mati duluan, apa kabar? Aduh, Gus. Bener nggak? Bener. Nah, udah clear masalah. Aduh, ini aku Satu pertanyaan dijawab. Aduh. Dan ada pertanyaan kedua. Tapi ini sebetulnya ini kalau ini yang kedua, balik lagi ke tema Ghostmaster saat ini, Mas. Oke, siap. Kan ada 3 tema nih, Mas, antara penelusuran, Penelusuran oke. Jumat berkah, Siap. dan tahayul itu nyata. Oke. Siap. Saya ingin menanyakan ada satu hal yang saya kurang paham Mm-mm. tentang pocong. Oke. Makhluk ekstrim apa lagi yang akan kita bahas di sini? Iya, Ya kan? sebetulnya- Pocong. Pocong kok di Amerika nggak ada, kok di China nggak ada Oke, gitu. enggak, Kenapa hanya ada deh? itu Aduh. terlalu receh, Mas. Oke, siap. Itu terlalu receh. Tapi kan mungkin kan Mas Adi kan sudah mengetahui yang saya ingin tanyakan satu, kenapa adanya pocong? Aduh. Dan 2, jika pocong itu kita melihat pocong, Oke. dan apa kalau misalkan kita ikutan buka, Oke. apa yang terjadi? Aduh. Dan 3, katanya jika pocong itu dipaku pakai paku emas dan Iya. ada lafat-lafat Oke, ada rajanya di raja, dalam. raja, tek, dia akan menghilang atau dia akan jadi manusia kembali. Oke. Saya ingin tahu 3 hal itu. Waduh. Mulai gombel apa segala macam saya tahu. Tapi hal aduh. ini saya belum banyak Aduh, cerita, aduh. tapi saya tidak membenarkan itu. Oke. Saya ingin tahu dari Mas Adi. Ini pertanyaannya bikin deg-degan banget, sumpah ini parah pertanyaan. Kenapa sih selalu lebay dia tuh kalau saya kasih pertanyaan? Enggak. Ini pertanyaannya masalahnya berbobot banget. Kenapa? Ini yang bertanya tidak jauh apa ya, ilmunya itu justru di atas saya, tapi menanya gitu kan bingung Ya, ya kan. gini. Padahal beliau itu jauh lebih bisa loh. Kenapa? Saya itu Aduh. tipikal orang, kan ada orang yang tipikalnya tuh suka pantai, dia gampang percaya sama omongan orang. Siap. Saya tuh suka pegunungan, Mas. Oke. Jadi tidak akan percaya selagi orang itu tidak mengatakan langsung dari mulut. Aduh. Kalau katanya saya sudah tahu, tapi kalau kepastian boleh lah saya satu tingkat sama Mas Adi keilmuannya, bahkan saya di bawah sampean. Nggak bisa. Tapi nggak bisa. pengalaman kan lebih banyak sampean, dari segi umur pun sampean lebih mahir di dalam situ. Oke. Aduh. Satu pertanyaan itu jawab dulu. Pertanyaan satu-satu. yang pertama, pocong. Apa tadi yang pertama itu? Yang pertama, kenapa prosesnya terjadi pocong? Proses terjadinya pocong ya. Aduh, bingung. Yang pertama saya akan menjelaskan proses terjadinya pocong itu ada 3 faktor. Siap. Faktor yang pertama pocong itu tercipta dari mindset seseorang atau dari alam bawah sadarnya seseorang. Bahkan sebenarnya itu nggak ada pun seolah-olah ada. Kenapa sih banyak mitos yang mengatakan mitos atau fakta ya? Nanti teman-teman yang akan menjelaskan, menafsirkan sendiri. Pocong itu lebih dominan sering ada di pohon pisang. Kenapa? Ya kan? Sebenarnya kalau orang melihat pocong di pohon pisang itu 80% itu hasil dari imajinasi dan ilusi Kata-kata kita. dan ilusi optik. Kenapa aku berkata seperti itu? Karena kalau kita melihat pisang dalam kegelapan dan kemudian ada sinar rembulan kena sinar, itu akan membias warna putih.
Dan mindset kita sudah termasuki oleh pocong. Seolah-olah pocong. Kenapa? Karena dari pohon pisang itu terdapat zat kapur. Kalau pisang itu ada kapurnya tuh, pelapis. Jadi saat terkena cahaya dia akan membias warna putih, tinggi besar, terutama di daunnya. Jadi seolah-olah ada pocong berdiri di atas pohon pisang. Padahal itu daun pisang yang terkena sinar sinar bulan. Dan biasanya ada di malam mulai 2012, malam 12, malam 13 sampai malam 17 di bulan purnama. Nah, karena pas bias-biasnya itu paling kuat. Oke, betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, proses pocong itu terjadi memang dari alam. Ya, proses dari alam terjadinya pocong itu karena faktor seseorang itu waktu meninggal ada sesuatu yang harusnya disempurnakan tidak disempurnakan. Oke. Contoh orang yang misalkan meninggal dengan secara tidak wajar. Oke. Ya kan, itu akan berubah atau menjadi sosok hantu kalau kata orang gampangnya ya. Sosok hantu itu ada berapa macam. Salah satunya bisa berbentuk pocong. Oke. Salah satunya berbentuk pocong. Ada juga yang bilang pocong itu terjadi karena saat meninggal lupa salah satu tali pocongnya itu enggak dilepas. Ya. Jadi kalau itu mitos. Nah, itu mitos atau fakta? Itu mitos. Menurut saya itu mitos. Menurut saya fakta, Agus. Ayo, bingung lagi dong. Oke, kita fokus satu. Iya fokus itu dulu. Ayo. Ya, kalau saya itu fakta, tapi itu mitos. Tapi ada yang berkata itu memang mitos. Tapi saya berbicara fakta. Kenapa? Teman saya, lebih tepatnya anak didik saya, itu tidak percaya dengan adanya pocong. Oke. Dan dia penasaran pengen lihat pocong. Katanya kalau orang meninggal kemudian tali pocongnya diambil, itu akan ngikut atau membayang-bayangi atau menghantui, bahasa kasarnya. Kemudian dia ambillah, nekat. Dan anehnya para pentakziah yang ikut memakamkan si jenazah tersebut tidak ada yang melihat bahwasanya si tali pocong itu diambil. Nanti saya sertakan fotonya, orangnya saat ngambil masih ada. Serius ada di tempat pemakaman di liang lahat, dia ikut turun, kemudian dia ngambil tali pocongnya, sempet kerekam. Ada ya? Ada. Dan dia itu sadar banget dia ambil secara terang-terangan, tapi seluruh pentakziah tidak ada yang melihat. Ada fotonya, nanti saya kasih lihat. Ada. Kalau ada nanti saya nanti ditayangin ya. Oke. Dan semua orang nggak ada yang lihat. Dan malamnya betul-betul ngikutin sampai ke rumah dan bahkan itu terjadi sampai 1 tahun setengah. Udah nanti si tali pocongnya Sandi ya, nanti kita ambil aja. kita nunggu Sandi mau cut dulu. Dan wah itu sih ngeri. Oke. Berarti apa tuh namanya, intinya dari pembicaraan Mas Adi ada sesuatu sains antara pembiasan cahaya rembulan dengan zat kapur yang ada di pohon pisang. Dan gua memang ada faktanya. Betul. Berarti itu antara sains dan fakta. Betul Jadi, ya, Mas. Kita lebih ke ada 2 faktor secara ilmiahnya juga ada, secara faktanya spiritualnya juga ada. Proses spiritualnya ya 2. seperti itu. Jika pocong itu terbuka ikatannya, seperti apa wujudnya? Jujur saya belum pernah menemui itu. Kuntilanak saya pernah. Pocong pernah enggak? Jawab pernah enggak? Kalau enggak ya udah kita nggak usah bahas ini. Aduh, pernah. Dan bahkan kayak apa suaranya? Kayak apa wujudnya dong? Aduh, ini bingung lagi. Dan bahkan saya ada fotonya juga lagi. Serius, nanti saya sertakan. Saya kirim ke serius. Kayak nanti ini untuk sahabat itu. Koci nih ya. Nanti saya taruh di sini, di bawah sini. Ini ngeri banget. Dan bahkan ada Gus. Dan bahkan kemarin sempat mungkin teman-teman yang udah nggak asing lagi, ada yang katanya jenazah yang tidak diterima di bumi. Jenazah atau seseorang yang tidak diterima di bumi. Ada faktor apa? Ya kan, contoh maaf sekali. Aduh, nggak mungkin. Yang itu nggak usah, aku skip aja. Karena itu berita nasional, Gus, dan itu orang sempat tayang di televisi loh. Oke. Berarti kita fokusnya untuk membuka si pocong itu. Oke. Seperti apa wujud? Dan bahkan ada pocong nanti mungkin saya akan buka ya. Pocong yang tidak mau dikafani pakai kain putih. Serius? Bertelanjang gitu? Enggak.
harus dibungkus pakai kainnya warnanya merah. Nggak pakai daun pisang kan? Bukan. Jadi lemper itu. Jadi lontong itu ya. Enggak, itu dibungkus pakai kain warna merah. Oke. Karena memang maaf, mungkin perbuatannya dia sewaktu hidup di dunia itu sangat sangat parah. Oke. Dan bahkan sampai menyekutukan Allah, ya. Dia menganut agamanya, dia mungkin meyakini muslim tapi kelakuannya tidak muslimah sama sekali. Kelakuannya menyimpang, bahkan menyembah atau bukan menyembah, menduakan Allah, ya kan, dengan menyembah selain Allah, ya kan, tetap menyembah sama Allah tapi dia menyembah kepada selain Allah juga. Itu kan nggak boleh, syirik dan lain sebagainya. Lebih jahat ya? Dan dia melakukan ritual-ritualnya juga ritual-ritual yang nggak benar lah, ritual setan atau ritual iblis. Dan sampai waktu dimakamkan ya nggak bisa, dimakamkan nggak bisa, nggak makamkan nggak bisa. Akhirnya dibungkus pakai kain putih dan kemudian ditempatkan di sebuah tempat. Sudah kain merah? Kain merah dong? Iya, dan Katanya dibungkus kain merah. Oke. Itu. Dan nanti saya sertakan fotonya. Wujudnya kayak apa? Itu wujudnya, jadi dia hampir kalau boleh dibilang kayak mumi akhirnya, karena dia secara fisik. Sorry. Berarti kulitnya itu udah kayak lepek-lepek gitu. Betul. Dan dia kulitnya ngelepek-lepek, bahkan kalau yang di kain merah itu sampai mengeras, Gus. Sampai mengeras dan hitam. Warnanya udah hitam. Udah hitam semua, tapi berarti kayak udah memar-memar gitu ya? Iya. Biar bisa bayangin juga nih. Betul, yang lihat video dan ini kan. Kalau pocong yang seperti biasa kita temukan atau yang biasa orang lihat, yang terbungkus kain putih seperti itu kalau dari fisiklinya ketika saya berjumpa dan saya melihat secara dekat banget, itu mukanya itu apa sih ya, aku nggak bilang hancur ya, utuh, cuman Kisut-kisut gitu. menjijikan gitu, kayak kerut-kerut, dan maaf, bahkan sempat ada seperti ada luka, ada seperti kayak koreng kayak gitu, basah. Lonyot basah, ya. Lonyot, basah, dan itu ngeri banget sih. Bahasa Dan Indonesianya anehnya lonyot apa? mata masih ada, hidung masih ada, Komplit. masih komplit, cuman baunya yang nggak enak. Baunya sangat nggak enak, anyir banget, baunya anyir dan bau busuk. Oke, berarti itu fakta ya? Fakta, itu ya? fakta, itu fakta. Yang ketiga, ada. saya tanya lagi yang satu lagi. Apa itu, Gus? Fakta atau mitos jika pocong itu dipaku dengan huruf raja? Paku? Namanya? Paku yang diraja? Paku yang diraja, dan dia akan menghilang atau menjadi manusia lagi, itu mitos atau fakta? Waduh, dengan berat hati saya akan mengatakan mitos. Oke. Mitos. Berarti tidak usah ada jawaban. Mitos. Kalau mitos itu kan ya udah. Iya. Buat itu apa mitos. kita bahas? Karena saya juga itu beranggapan itu mitos. Mitos. Itu mitos. Gus. Iya. Sedangkan kita ketemu pocong pasti kita lari. Tapi nggak itu tahu mitos. ente. Itu mitos. Yang Itu jelas ente. kalau untuk pocong yang dipaku dengan paku yang ada rajanya, kemudian Betul. kita pakukan, dia akan berubah lah, entah itu jadi apa atau jadi apa, wallahualam bishawab. Itu pendapat kalian. Oke. Tapi menurut saya mitos. Oke, mitos untuk sahabat-sahabat Poci, teman Poci kita itu mitos ternyata guys. Berarti 3 kesimpulan dari Mas Adi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang saya tanyakan terjadinya pocong. Dan yang kedua seperti apa wujudnya pocong, sudah terjawab dua-duanya. Dan yang ketiga, jika pocong itu dipaku dengan raja dan dia akan menjadi manusia atau bisa menghilang gitu, ternyata itu mitos. Jangan tanya begal lagi ya. Oke, Master. Ya, Master, jawab. Lari. Ada loh ya seorang praktisi lari seperti itu dia menghargai temannya sebetulnya. Tapi gini, kesimpulannya pada hari ini kita ingin membicarakan soal mitos atau fakta. Jadi agar semua yang melihat video ini tidak terbodohi oleh mitos-mitos yang ada di luar sana. Kita harus menjelaskan, kita harus detail juga seperti apa sih kejadian di lapangan kita, seperti apa sih mitosnya mana, faktanya mana. Adapun di konten-konten kita atau misalkan di video-video kita ada yang beberapa makhluk muncul pun, itu kita bisa jelaskan itu mitos atau fakta ya. Jadi seperti itu penjelasannya untuk next konten atau next video. Boleh kalau misalkan untuk sahabat-sahabat teman Poci kita, sahabat-sahabat Gus Master, boleh DM ke Instagram saya @muhammad_mahardika_limbat. Bisa DM saya. Jika cerita Anda menarik akan saya bacakan di sini. Jika lebih menarik cerita Anda akan saya undang ke sini ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Tetap subscribe terus, dukung terus channel ini, karena channel ini dulu sudah menghilang kemana entah tak tahu.
Ya, terima kasih yang sudah mendoakan terus. Salam doa untuk Udah closing, salam doa dan tetap Mas, dukung terus begal. Ghostmaster. Begal. Terima kasih nun Itu kalami berarti mama settingan berarti, Mas, ya? Mesti kemenangan undur Berarti itu makola settingan, wala Mas takdur Adi. makola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.